Masih di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Nomor hadis 571. 571. Babun utawi iki iku bab pitayamumi di dalam tayamum dorbata ini dua pukulan. Jadi memukulkan tangan ke debu itu dua kali. Yang sebelumnya kita sudah bahas tentang yang satu kali. Haddatsana Abu Thahir Ahmad bin Amr bin Sarhi al-Misri. Haddatsana Abdullah bin Wahbin akhbarona Yunusu bin Yazid an ibni Syihab an Ubaidillah ibni Abdillah an Ammar ibni Yasirin dari Ammar bin Yasir. Ina tayammamu ketika bertayamun mereka ma'a Rasulillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa amara maka perintah siapa Rasul al-muslimin pada orang-orang Islam. Fadorobu maka memukulkan mereka bi akufihim. Jadi akuf itu jamak dari kaf, telapak tangan. Dengan telapak tangan mereka aturoba pada debu. Walam yakbidu dan tidak menggenggam mereka minat turab dari debu sayan pada sesuatu pun. Jadi dipukulkan ke tanah plek gitu, ya sudah, tidak perlu digenggam ini, enggak. Jadi cukup dipukulkan gitu. Pamasahu maka mengusap mereka biwujuhihim pada wajah mereka, mashatan pada usapan, wahidatan yang satu. Itu pukulan yang pertama. Tuma'atu kemudian kembali atau mengulangi mereka. Fadorobu maka memukul mereka bi'akufihim dengan telapak tangan mereka as-soida pada debu, marotan pada kesempatan ukhra yang lain. Terus dipukulkan lagi ke debu untuk yang kedua kali. Famasahu maka mengusap mereka bi'aidihim pada tangan-tangan mereka. Kedua, nah sudah, usapkan ke tangan. Nah, itu caranya tayamum. Boleh sampai siku, sampai pundak juga boleh. Kalau dihubungkan dengan riwayat sebelumnya. Babun utawi iki iku bab fil majruh di dalam orang yang terluka, entah di tangan, di kepala atau di mana. Tusibuhu menimpa hupat majruh opo al janabatu jenabat. Jadi pada saat sakit ada luka di kepala misalnya, kemudian mimpi basah. Fayakhofu maka khawatir dia majruh ala nafsihi atas dirinya majruh inik tasala seandainya mandi dia. Nah, dia khawatir ini kalau mandi jangan-jangan
sakitnya tambah parah. Kalau begitu keadaannya, dia harus bagaimana? Hadasana Hisam bin Amr, dasana Abdul Hamid bin Habib bin Abil Isrin, hadasana Al-Auza'i an Atok bin Abi Robah. Qala berkata Atok, Sami itu mendengar aku Ibnu Abbas pada Ibnu Abbas. Yuhbiru mengkabarkan dia Ibnu Abbas. Ana rojulan sesungguhnya seorang laki-laki iku asobahu menimpa pada rojul opo jurhun luka piroksih di kepalanya. Jadi ada orang itu terluka di kepalanya. Ala ahdi Rasulillah, atas zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuma kemudian asobahu menimpa pada rojul opo ihtilam mimpi basah, ya, sehingga dia punya kewajiban untuk mandi. Fa umiro maka diperintah dia bil iktisal pada mandi. Fakta salah maka mandi dia. Fakuzza maka kedinginan dia. Famata maka mati dia. Tuh, kasusnya seperti itu. Fabalago maka sampai opo dalika demikian itu an-nabiya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala maka bersabda siapa Nabi, qataluhu membunuh mereka hu pada rojul tersebut. Dia ngasih fatwa kok sembarangan. Qatalahum semoga membunuh pada mereka sapa Allahu Allah. Ini bukan Nabi mendoakan jelek mereka ya enggak, ya sekedar peringatan keras lah. Jangan diulang seperti itu lagi ngasih fatwa sembarangan. Awalam yakun apakah tidak ada iku sifa al-i obatnya kebodohan atau ketidaktahuan opo as-su'alu bertanya. Kan orang-orang juga sudah tahu, kalau ndak tahu itu tanya. Kala berkata sopo Atok, wabalagona dan sampai pada kami opo ana Rasulullah sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku kola bersabda siapa Rasul, lau gosala seandainya membasuh dia jasadahu pada jasadnya, wataroka dan meninggalkan sopo rojul roksahu pada kepalanya, kaisu asobahu di mana menimpa hu pada rojul atau pada kepalanya rojul opo aljiroh luka, niscaya itu lebih bisa menyelamatkan daripada diguyur semua. Cukup dibasui, diseko itu kan sudah cukup. Terus bagian kepala dibiarkan, tidak usah kena air dulu kan, ya sudah cukup. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma bil gusli di dalam mandi minal janabati dari jenabat. Jadi praktek mandi jenabat itu yang bagaimana. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Aliyu bin Muhammadin qala berkata keduanya. Hadasana Waqi' anil A'mas an Salim bin Abil Ja'di an Qureb Maula bin Abbas. Hadasana Ibnu Abbas an kholatihi dari bibiknya Ibnu Abbas, yaitu Maimunah, istrinya Nabi. Qolat berkata Maimunah, wadoktu meletakkan aku lin Nabi untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
guslan pada air untuk mandi. Fakta salah maka mandi siapa Nabi minal janabati dari jenabat. Fa'akfa'a maka menyondongkan siapa Nabi al-inak pada wadah air bisimalihi dengan tangan kirinya Nabi ala yaminihi atas tangan kanannya Nabi. Jadi dengan tangan kiri wadah itu dicondongkan untuk membasuh tangan kanan. Jadi untuk membersihkan tangan kanan. Fagosala maka untuk membasahi tangan kanan itu. Fagosala maka membasuh siapa Nabi kafaihi pada dua telapak tangannya Nabi salasan 3 kali. Berarti yang kanan, yang kiri. Ya. Tuma kemudian afadho menyiram siapa Nabi ala farjihi atas kemaluannya Nabi. Tuma talaka kemudian menggosokkan siapa Nabi yadahu pada tangannya bil ardi di tanah, ya, di bumi, artinya di tanah, ya. Jadi barangkali ada semacam lengket-lengket, peliket-peliket di tangan itu dibersihkan dengan tanah. Tuma kemudian matmadho berkumur siapa Nabi wastan sako dan menghisap air ke hidung siapa Nabi. Seperti praktek pas wudhu itu. Wagosala dan membasuh siapa Nabi wajahu pada wajahnya Nabi salasan 3 kali. Wadiro aihi dan 2 lengannya Nabi salasan 3 kali. Tuma afadho kemudian meratakan siapa Nabi al-ma'a pada air ala sairi jasadihi atas seluruh jasadnya Nabi. Tuma tanaha kemudian menjauh atau pindah siapa Nabi dari tempat itu yang mungkin sudah menggenang airnya atau gimana. Fagosala maka membasuh siapa Nabi rijlahu pada 2 kakinya. Dan selesai itu. Haddatsana Muhammad bin Abdul Malik ibni Abi Sawarib. Haddatsana Abdul Wahid ibnu Ziyad. Haddatsana Shadaqatu bin Sa'id Al-Hanafi. Haddatsana Jumai bin Umairin At-Taimi. Qala berkata Jumai, intolaqtu berangkat aku ma'ammati bersama bibikku. Ini bibik dari bapak. Wakolati dan bibikku. Kalau ini bibik dari ibu. Fatakolna maka masuk kami ala Aisyata atas Aisyah. Fasa'al naha maka bertanya kami pada Aisyah. Kaifa bagaimana karena ada sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasna'u berbuat siapa Rasul inda guslihi di sisi mandinya Rasul minal janabati dari jenabat. Qolat berkata sopo Aisyah, karena ada siapa Nabi iku yufidhu meratakan atau ya bahasanya
meratakan gitu ya. Lebih enak meratakan air. Ala kafaihi, atas dua telapak tangannya Nabi, salah samarot 3 kali. Tuma kemudian yudkhiluha, memasukkan siapa Nabi pada telapak tangan al-ina, pada wadah di al-ina'a. Tuma kemudian yaksilu, membasuh siapa Nabi roksahu, pada kepalanya Nabi, salah samarot 3 kali sampai betul-betul basah. Tuma yufidu, kemudian meratakan siapa Nabi, meratakan air ala jasadihi, atas jasadnya Nabi. Tuma yakumu, kemudian berdiri siapa Nabi, ila sholati, pada sholat. Wa amanahnu, dan adapun kami istri-istri Nabi, karena rambutnya panjang-panjang. Fa'ina, maka sesungguhnya kami, naksilu, membasuh kami, ru'usana, pada kepala kami, artinya rambut, khamsa marot, 5 kali. Min ajlid dhofri, dari arahnya gelungan rambut. Karena rambutnya digelung panjang, jadi butuh lebih banyak air. Babun utawi iki iku bab, fil gusli, di dalam mandi, minal janabati, dari jenabat. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, qala hadasana Abul Ahwas, an Abi Ishaq, an Sulaimana bani Surat, an Jubair bin Mut'im, qala, berkata Jubair, tamarau, gegeran mereka atau berdebat mereka, fil gusli, di dalam masalah mandi, minal janabati, dari jenabat, inda Rasulillah, di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama ana, adapun aku, fa'ufidu, maka meratakan aku, ala roksi, atas kepalaku, salasa akufin, 3 telapak tangan, artinya 3 cawuan air. Itu kalau Nabi ya. Jadi 3 kanan, tengah, terus kiri, atau kanan dulu baru kiri, habis itu tengah juga silahkan. Karena memang tidak terlalu panjang rambutnya, jadi tidak harus 3 kali, itu enggak. Jadi 3 kali itu batas minimalnya. Kalau dijelaskan di hadis atasnya, Aisyah sampai 5 kali karena rambutnya panjang. Jadi bukan karena wanitanya, tapi karena rambutnya panjang. Nah, laki-laki juga ada yang rambutnya panjang. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Ali bin Muhammad, qala, berkata keduanya, hadasana Waqi' hak, wa hadasana Abu Quraibin, qala hadasana Ibnu Fudailin, jami'an semuanya, an Fudaili bin Marzukin, an Atiyata, an Abi Said, ana rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki,
Sa'alahu bertanya dia eh, rajul pada Abu Sa'id anil gusli tentang mandi minal janabati dari jenabat. Fakola maka berkata sopo Abu Sa'id ya, salasan 3 kali. Ya, salasan 3 kali. Di di kepala itu. Fakola maka berkata sopo arrojulu laki-laki tersebut. Ya. Inasari sesungguhnya rambutku itu kasirun banyak. Rambut saya banyak, kalau cuma 3 kali kurang gitu. Fakola maka berkata sopo Abu Sa'id Rasulullah utawi Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kana ada siapa Rasul iku aksar lebih banyak apanya sakron rambutnya mingka daripada kamu. Watiab dan lebih indah rambutnya. Jadi ukurannya Rasulullah itu loh, rambutnya lebih banyak dari kamu, ya lebih bagus. Itu 3 kali ya sudah cukup. Ya, sudah cukup. Seharusnya kamu 3 kali juga sudah cukup. Lah ngaku kurang, ya mungkin usahamu saja dalam meratakan air itu kurang sungguh-sungguh. Hadasana Abu Bakri benu Abi Saibata qala hadasana Hafsu benu Giyas an Ja'far beni Muhammadin an Abi an Jabir qala berkata Jabir. Kultu berkata aku ya Rasulullah, anak utawi aku iku fi ardin di suatu bumi atau suatu wilayah baridatin yang dingin. Fakaifa maka bagaimana al-ghuslu mandi minal janabati dari jenabat. Fakola maka bersabda siapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ama ana adapun aku fa'ahtu maka nyawuk dan meratakan ya, aku nyawuk ngambil air terus diratakan ala roksi atas kepalaku salasan 3 kali. 3 kali itu sudah cukup, itu kalau aku ya. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata qala hadasana Abu Khalidin Al-Ahmar ani bani Ajlan an Sa'id bani Abi Sa'id an Abi Hurairah sa'alahu bertanya kepada Abu Hurairah sapa rajulun seorang laki-laki. Kam berapakah ufidu harus meratakan aku ala roksi atas kepalaku. Wa ana dan utawi aku ikut junubun junub. Kala berkata Abu Hurairah, karena ada sapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yahtu mengambil dan meratakan air ya, sapa Rasul ala roksi atas kepalanya salasa hasayatin pada 3 kali meratakan. 3 kali meratakan atau 3 kali cawukan. Ya memang dicawuk dulu terus diratakan. Kala berkata sapa ar-rajulu seorang laki-laki, inna sa'ri sesungguhnya rambutku iku tawilun panjang. Kalau rambut saya kan panjang ini. Gimana? Jadi perasaannya si rajul itu rambutnya itu sudah panjang ya. Dipikir rambutnya Rasulullah itu pendek atau gundul gitu. Karena memang yang tanya itu mungkin ya, nggak pernah ketemu Rasulullah. Kala berkata Abi Hurairah, karena ada sapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam iku aksaro lebih banyak
apanya sa'ron rambutnya mingka daripada kamu, wa atyab dan lebih indah rambutnya daripada rambutmu itu. Babun utawi iki iku bab fil wudhu'i di dalam wudhu ba'dal gusli sesudah mandi. Hadasana Abu Bakri benu Abi Saibata wa Abdullah benu Amir bani Zurarah wa Ismail benu Musa As-Sudi. Qalu berkata mereka, Dasana Sarik an Abi Ishaq anil Aswad an Aisyah qalat berkata Aisyah. Karena ada sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku layatawaddu tidak wudhu siapa Rasul ba'dal gusli sesudah mandi minal jenabati dari jenabat. Karena sebelum mandi tadi ya sudah wudhu, sehingga habis mandi tidak perlu wudhu lagi. Babun utawi iki iku bab fil junubi di dalam orang junub. Yastadfi'u ndusel. Nah, bahasa Jawanya itu ndusel. Ndusel itu ya mengambil kehangatan lah. Nah, bimraatihi terhadap istrinya. Jadi dekat-dekat istrinya biar anget ya. Qabla sebelum antaktasila jika mandi dia perempuan. Hadasana Abu Bakri benu Abi Saibah Dasana Sarik an Huwairisin Anisa'bi an Masrukin an Aisyah. Qalat berkata Aisyah. Karena ada sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku yaktasilu mandi siapa Rasul minal jenabati dari jenabat. Tuma kemudian yastadfi'u ndusel. Ya bahasa Jawanya ndusel. Ya deket-deket cari kehangatan kan gitu. Bi terhadapku Aisyah. Qabla sebelum an aktasila jika mandi aku. Mungkin Rasulullah habis mandi terus kedinginan terus deket-deket Aisyah biar hangat. Nah, sementara Aisyah belum mandi. Ya ndak apa-apa seperti itu. Babun utawi iki iku bab fil junubi di dalam orang yang junub. Yanamu tidur dia orang junub kahai atihi seperti keadaannya dia layam masu tidak menyentuh dia ma'an pada air. Jadi habis jima istrinya langsung tidur. Hadasana Muhammad ibnu Sobah Hadasana Abu Bakri ibnu Ayas Anil A'mas an Abi Ishaq Anil Aswad an Aisyah Qalat berkata Aisyah. Karena ada sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku yujnibu junub siapa Rasul. Tumayanamu kemudian tidur siapa Rasul. Walaya masu dan tidak menyentuh siapa Rasul ma'an pada air. Kata sehingga yakuma berdiri atau bangun siapa Rasul ba'da dzalika setelah demikian itu payak tasila maka mandi siapa Rasul. Itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah. Hadasana Abu Bakri benu Abi Saibata Hadasana Abul Ahwas an Abi Ishaq anil Aswad an Aisyah qalat berkata Aisyah. Inna Rasulullah sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingkana seandainya ada lahu iku bagi Rasul ila ahlihi pada istrinya Rasul apa hajatun hajat ya hajat ingin jima itu ya qadhaha melaksanakan siapa Rasul ha pada hajat yes
tiap kali pengen jima istrinya, yes dilakukan gitu aja, wong punya istri. Dan Suma kemudian Yanamu tidur siapa Rasul kahayati seperti keadaannya Rasul. Ya habis jima selesai tidur. Untuk laki-laki sangat wajar gitu. Yang wanita ndak usah marah-marah. Layamasu tidak menyentuh siapa Rasul ma'an pada air. Hadasana Ali bin Muhammadin dasana Waqi dasana Sufyan an Abi Ishaq anil Aswad an Aisyah ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kana ada dia Rasul iku yujnibu junub siapa Rasul ya. Tuma kemudian Yanamu tidur siapa Rasul kahai atih seperti keadaannya Rasul. Wala yamasu dan tidak menyentuh siapa Rasul ma'an pada air. Kala berkata sopo Sufyan. Pada kartu maka menuturkan aku al hadisa pada hadis ini yauman suatu hari. Pakola maka berkata li kepadaku sopo Ismailu Ismail, ya fata wahai pemuda, yusadu diikutkan, ya diikutkan. Apa hadal hadis ini hadis bisain dengan sesuatu, dengan sesuatu. Jadi sebenarnya ada permasalahan di dalam hadis ini, ya, yaitu yang namanya Abi Ishaq. Namanya Abi Ishaq itu dikenal sebagai perawi yang istilahnya mudalis. Jadi suka tidak jujur di dalam penyebutan nama gurunya atau apa gitu. Pokoknya Abi Ishaq ini biasanya mudalis. Jadi menyamarkan guru-guru yang dhaif. Cuma dalam hadis ini dia jujur. Jadi menyebutkan gurunya secara jelas yaitu Aswad. Aswad itu ini ya. Ini Abi Ishaq, nah ini Aswad. Biasanya Abi Ishaq ini mudalis. Untuk kali ini dia berkata jujur dan Aswad ini adalah orang yang sikoh, yang bisa dipercaya. Maka hadis ini dianggap kuat atau bisa diterima, dianggap sahih. Ya. Karena Aswad ini orangnya sikoh, lah Abi Ishaq untuk saat ini dia jujur dalam penyebutan gurunya. Sehingga Ismail mengatakan kepada Sufyan, wahai pemuda yusaddu hadzal hadis bisai. Jadi ada catatannya di sini. Babuman utawi babnya orang kola yang berkata dia man, orang yang punya pendapat. Layanamu tidak boleh tidur sopo al junub orang yang junub kata yatawaddoa sehingga wudhu dia junub. Ada yang berpendapat seperti itu. Umpama masih males mandi paling tidak wudhu. Wudhu'ahu seperti wudhunya junub li sholati untuk sholat. Hadasana Muhammad bin Rumkin al-Misri akhbarona Laisu bin Sa'din
Ani Zuhri an Abi Salamata an Aisyah qalat berkata Aisyah, karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida aroda ketika menghendaki siapa Rasul an yanama, jika tidur siapa Rasul, wahwa dan utawi Rasul iku junubun junub, tawadoa wudu siapa Rasul, wudu ahu seperti wudunya Rasul, lisolati untuk sholat. Ada yang berpendapat seperti ini berdasarkan hadis ini. Ya. Atasana Nasru bin Ali al-Jahdomi, tasana Abdul A'la, tasana Ubaidullah bin Umar, An-Nafi' ani bin Umar, ana Umar bin Al-Khattab, qala berkata Umar, li Rasulillah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayar kudu apakah tidur sapa ahaduna salah satu di antara kami, wahwa dan utawi ahaduna iku junubun junub, apa boleh seperti itu? Qala bersabda Nabi, na'am ya boleh, idza tawaddoa ketika sudah wudu dia. Tuh, jawaban Nabi kepada Umar seperti itu. Tasana Abu Marwan al-Usmani, Muhammad ibnu Utsman, tasana Abdul Aziz bin Muhammad, an Yazida bin Abdillah bin Had, an Abdillah bin Khobab, an Abi Sa'id al-Khudri, anahu bahwasanya, karena ada iku tusibuhu menimpa pada Abu Sa'id opo al janabatu jenabat bilaili di waktu malam. Fayur itu maka menghendaki sopo Abu Sa'id an yanama jika tidur dia. Fa'amarahu maka perintah pada Abu Sa'id sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatawaddoa agar wudu dia. Tsumma yanamu kemudian boleh tidur dia. Wudu dulu, habis itu baru silahkan tidur. Babun utawi iki iku bab fil junubi di dalam orang yang junub idza aroda ketika menghendaki dia, an yauda jika mengulangi dia, mengulangi jima berikutnya. Ini yang manten-manten baru itu. Ya, tawaddoa wudu dia. Manten-manten baru itu ya. Katanya sehari bisa berapa kali itu. Hadasana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Sawarib, dasana Abdul Wahid bin Ziyad, dasana Asim al-Ahwal, an Abil Mutawakil an Abi Sa'id, qala berkata Abu Sa'id, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ketika datang sapa ahadukum salah seorang kalian ahlahu pada istrinya, artinya ya habis jima istrinya. Tuma kemudian aroda menghendaki dia an yauda jika mengulang dia, pengen ronde kedua ketiga karena mungkin habis minum obat kuat atau apa. Fal yatawaddo maka supaya wudu dia. Habis jima ronde pertama wudu ya. Terus nanti jarak 1 jam bangun lagi, jima lagi, ya silahkan gitu. Nanti wudu lagi dan seterusnya. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma. Piman di dalam orang yaksilu yang mandi diaman. Min jami inisaihi dari seluruh istri-istrinya. Man guslan pada mandi wahidan yang satu. Misalnya istrinya 4 dijimak dalam 1 malam. Nah, itu. Jadi nanti mandinya ya
sesudah giliran yang terakhir itu. Hadatsana Muhammad ibnul Musanna, hadatsana Abdurrahman ibnu Mahdi, wa Abu Ahmad an Sofyan an Ma'mar an Qatadah an Anas, anan Nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iku karena ada siapa Nabi iku yatufu menggilir. Siapa Nabi? Yatufu itu kan keliling atau tawaf, ya. Artinya menggilir. Ala nisaihi, atas istri-istrinya Nabi, fi guslin, di dalam mandi, wahidin, yang satu. Jadi mandinya nanti setelah giliran istri yang terakhir. Hadatsana Ali bin Muhammad, hadatsana Waqi' an Sholih bin Abil Ahdor, Ani Zuhri an Anas, qala, berkata Anas, wadaktu, meletakkan aku, li Rasulillah, untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, guslan, pada air untuk mandi. Fakta salah, maka mandi siapa Nabi, min jami'i nisaihi, min jami'i nisaihi, dari seluruh istri-istrinya Nabi, pilailatin, di dalam satu malam, di dalam satu malam. Babun utawi iki kubab, fiman, di dalam orang, yaktasilu, yang mandi dia, indakuli wahidatin, di sisi setiap satu wanita, guslan, dengan ya satu kali mandi. Jadi gilir istri pertama mandi, terus datang ke istri kedua, selesai mandi, datang ke istri ketiga, selesai mandi, dan seterusnya. Hadatsana Ishaq bin Mansur, akhbarana Abdus Somad, hadatsana Hamad, hadatsana Abdurrahman bin Abi Rabi' an ammatihi, dari bibiknya, yaitu Salma, an Abi Rabi' anna Nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iku topa, menggilir siapa Nabi, ala nisaihi, atas istri-istrinya Nabi, filailatin, di dalam satu malam. Kalau Nabi ya jangan maitu, memang ya kuat betul, ya. Istri 9 ya satu malam itu semuanya. Pakana, maka ada siapa Nabi iku yaktasilu, mandi siapa Nabi, indakuli wahidatin, di sisi setiap satu, minhuna, dari mereka istri. Fakila, maka dikatakan lahu, pada Nabi, ya Rasulullah, ala taj'aluhu, apakah tidak menjadikan engkau hu, pada mandi, guslan, pada mandi, wahidan, yang satu, apa ndak nanti terakhir saja mandinya. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, huwa, utawi mandi berkali-kali, ya. Selesai mandi, terus jima lagi, selesai mandi lagi, iku aska, lebih suci, watyab, dan lebih enak, ya. Wathar, dan lebih suci, ya. Itu jawabannya Nabi. Ya, dilihat situasi kondisinya. Jadi ya lebih suci, lebih enak, ya lebih bersih, ya. Lebih bersih. Wathar, lebih suci, artinya ya lebih bersih. Babun utawi iki iku bab, fil junubi, di dalam orang junub, yakulu, yang makan dia, wayasrobu, dan minum dia. Hadatsana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadatsana Ibnu Ulayyah, wa Gundar, wa Waqi' an Su'bah, anil Hakam, an Ibrahima, anil Aswad, an Aisyah, qalat, berkata Aisyah, karena ada sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza arada, ketika menghendaki siapa Rasul, an yakula, jika makan siapa Rasul, wahwa, dan utawi Rasul iku junubun, junub, tawadhu'a, maka wudhu siapa Rasul. Jadi walaupun belum mandi junub, boleh
makan, boleh minum, asalkan wudhu dulu. Menurut hadis ini. Atasana Muhammad bin Umar bin Hayyat, tasana Ismailu bin Sobih, tasana Abu Uwais, an Surahbil bin Sa'din, an Jabir bin Abdillah. Qala berkata Jabir, Su'ila ditanya sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam anil junubi, tentang orang yang junub. Hal apakah yanamu boleh tidur dia, au yakulu atau boleh makan dia, au yasrobu atau boleh minum dia. Qala Nabi, na'am, ya boleh, silahkan. Idza tawaddo'a, ketika sudah wudu dia, wudu'ahu seperti wudunya dia, lisolati untuk sholat. Babuman utawi babnya orang kola yang berkata dia orang berpendapat, maksudnya yajzihi mencukupi hu pada orang junub apa goslu yadaihi, ya. Membasuh dua tangannya, atau yujzi'uhu. Nah, ini maknanya sama, mencukupi pada orang junub apa goslu yadaihi. Jadi kalau pengen makan, pengen minum, ya ndak harus wudhu dulu lah. Ya cukup basuh dua tangan itu sudah cukup. Ada yang berpendapat seperti itu. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah, hadasana Abdullah ibnul Mubarak, an Yunus an Zuhri, an Abi Salamata an Aisyata, anan Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku karena ada siapa Nabi idza aroda, ketika menghendaki siapa Nabi, an yakula, jika makan siapa Nabi, wahwa, dan utawi Nabi iku junubun junub, gosala, maka membasuh siapa Nabi yadaihi pada dua tangannya. Nah, jadi tidak harus tidak harus wudhu